Pernah masuk supermarket niat beli satu barang, terus entah kenapa bawa pulang 7. Tenang, bukan kamu yang boros, emang mereka yang pintar. Supermarket itu punya trik psikologi supaya kita belanja lebih banyak tanpa sadar. Dan bukan trik rumit, simpel banget tapi ngena. Kalau kamu ngerti ini, kamu bakal langsung sadar. Oh, pantesan selama ini aku kecolongan. Kali ini kita bahas 7 trik psikologi supermarket yang diam-diam bikin dompet bocor halus. Tenang aja, bahasnya ringan, nggak pakai teori ribet. Yang penting kamu langsung saat belanja. Yuk kita mulai. Yang pertama, tata letak yang bikin jalan muter. Aku yakin kamu pernah mikir, kok barang yang aku butuhkan selalu di dalam ya? Itu bukan kebetulan. Supermarket sengaja menaruh barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak, telur, susu di bagian belakang. Tujuannya simpel, supaya kamu jalan lebih jauh dan selama berjalan itu kamu lihat banyak barang lain. Makin jauh jalan, makin besar kemungkinan kamu ambil barang yang gak direncanakan. Contohnya, mau beli susu tapi lewat rak snack. Ini enak nih. Mau beli minyak lewat rak deterjen. Oh iya, deterjen rumah kayaknya mau habis. Semua itu disengaja. Dan itu baru trik pertama. Trik berikutnya lebih halus lagi. Dan mungkin kamu gak pernah sadar sama sekali. Yang kedua, musik lambat bikin kamu belanja lebih lama. Pernah sadar nggak? Musik di supermarket itu selalu pelan dan santai. Itu juga bukan kebetulan. Musik pelan membuat orang jalan lebih lambat. Kalau jalan lebih lambat, waktu berada di supermarket lebih lama. Kalau lebih lama, peluang belanjanya naik. Penelitian menunjukkan orang yang mendengarkan musik lambat bisa belanja 10 hingga 20% lebih banyak dibanding musik cepat. Semakin santai suasananya, semakin banyak kamu belanjanya. Contohnya, supermarket gede, musiknya super lembut, kamu bisa rileks, belanjanya jadi lebih banyak. Sementara minimarket 24 jam, musiknya lebih cepat, rotasi pelanggannya pun lebih cepat. Dan itu baru pengantar. Trik berikutnya jauh lebih visual dan lebih mempengaruhi isi keranjang. Yang ketiga, produk mahal di eye level. Nah, ini trik paling klasik tapi paling sukses. Barang yang paling mahal dipajang pas sejajar mata. Saat kamu lewat lorong, mata kamu otomatis melihat yang setinggi pandangan. Supermarket tahu itu. Barang paling mahal letaknya di eye level. Barang paling murah, paling bawah atau paling atas. Karena orang malas jongkok dan enggan jinjit. Akhirnya ambillah barang yang di tengah. Contoh, sereal mahal ditaruh di tengah, yang murah di bawah. Minyak premium ditaruh di eye level, minyak hemat ada di rak bawah. Tips simple, kalau mau hemat, lihat rak paling bawah. Coba deh bedain, bisa bedanya 20-30%. Tapi ada lagi trik yang lebih halus lagi, karena mempengaruhi otak kamu tanpa kamu lihat langsung. Yang keempat, warna dan aroma untuk membangkitkan nafsu belanja. Kenapa area roti selalu wangi? Itu bukan sekedar kebetulan dapurnya dekat. Aroma roti sengaja dibuat menyebar ke area depan. Tujuannya supaya kamu merasa lapar. Lapar bikin kamu belanja lebih banyak. Warna juga punya peran. Orange dan merah itu bikin lapar, biasanya dipakai untuk snack dan minuman manis. Sementara hijau dan putih itu terkesan sehat, dipakai untuk bahan makanan segar. Contohnya, snack pedas pakai warna merah atau orange yang mencolok. Roti fresh ditempatkan di area terbuka biar wanginya kemana-mana.
Kalau trik aroma ini sudah bikin banyak orang lengah, yang berikutnya lebih psikologis lagi. Supermarket bisa mempengaruhi perasaan kamu. Yang kelima, keranjang dan troli sengaja dibikin besar. Keranjang itu dulu ukurannya kecil, sekarang makin besar. Kenapa ya? Biar kamu merasa belanjaanmu masih sedikit. Ini trik psikologi sederhana. Kalau keranjang terasa kosong, kamu merasa masih boleh nambah. Kalau keranjang cepat penuh, kamu otomatis berhenti. Keranjang diperbesar, maksudnya kamu terus ambil barang, di mana isi keranjang tampak masih sedikit. Padahal udah banyak loh. Kalau pakai troli, efeknya lebih kuat. Troli besar identik dengan kecenderungan belanja meningkat dari 20 hingga 40%. Tapi bukan cuma keranjang dan troli, label harga pun bisa dikelabui dengan trik psikologis yang lebih licin. Yang keenam, harga 19.900 bukan karena kebetulan. Kenapa yang nggak ditulis saja 20.000? Bedanya kan cuma 100 perak, tapi efeknya itu loh jauh. Ini disebut charm pricing. Otak kiri kamu membaca angka paling kiri dulu. 19.000 terasa lebih murah dari 20.000, padahal bedanya tipis banget. Contoh 19.900 dengan 20.000. 29.900 dengan 30.000. Semua terasa lebih murah daripada angka bulat. Tipsnya, kalau kamu kalikan 5 barang 100-100, itu jadi 500 hingga 1.000 tanpa kamu sadar. Satu trik terakhir ini paling sering bikin kita ketipu halus. Dan tanpa sadar, akhirnya belanjanya makin mahal. Yang ketujuh, barang dekat kasir bukan barang sembarangan. Ini tempat paling mahal di supermarket, tapi bukan buat barang mahal, justru buat barang kecil-kecil. Dekat kasir itu area untuk permen, coklat, baterai, minuman kecil, bahkan tisu kecil. Kok bisa? Karena area ini memanfaatkan impulse buying, keputusan spontan di detik-detik terakhir. Kalau kamu sudah capek, sudah mau bayar, otak lelah, gampang sekali tergoda. Misalnya, sekalian aja. Atau lumayan buat di jalan. Atau bolehlah buat anak di rumah. 1-2 barang kecil bisa nambah 10 hingga 20.000 tanpa kita sengaja. Kabar baiknya, begitu kamu tahu trik-trik ini, kamu jadi kebal. Karena kamu bisa sadar kapan mulai digoda. Jadi, itu 7 trik psikologi supermarket yang sebenarnya simpel, tapi banyak orang gak sadar. Mulai dari tata letak, aroma, musik, hingga ukuran keranjang. Semua dirancang supaya kamu belanja lebih lama, lebih banyak, dan lebih tenang. Sekarang kamu sudah paham. Tinggal kamu terapkan. Masuk dengan list. Fokus ke barang yang dibutuhkan. Dan jangan biarkan keranjang kosong menipu kamu. Kalau kamu suka konten seperti ini, like dan subscribe ya. Biar lebih banyak orang yang gak gampang kecolongan saat belanja. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video lainnya.